saudara sekalian, sekarang kita mencoba melihat lagi salah satu pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu tentang bank syariah. Topik yang akan kita angkat di sini adalah yang pertama, pengertian bank syariah itu sendiri, kemudian sejarah singkat bank syariah, kemudian produk-produk yang ada di bank syariah. Saudara-saudara sekalian, yang pertama, pengertian bank syariah. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, maka bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang disebut adil wa tawazun, kemudian maslahah, serta tidak mengandung garar. Garar ini termasuk di dalamnya adalah mengurangi timbangan dan lain-lain sebagainya. Kemudian maisir, riba, zalim, dan objek-objek yang haram. Baik saudara-saudara sekalian, selain itu Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberi amanah kepada bank syariah untuk selalu menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Amal. Lembaga Baitul Amal adalah sebuah lembaga yang menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial keagamaan lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai kehendak pemberi wakaf atau wakif. Baik, sekarang kita terus dengan pembahasan yang kedua. Topik yang kedua yaitu tentang sejarah singkat bank syariah. Bahwa sistem perbankan syariah pertama kali diberlakukan di Mesir dengan didirikannya Islamic Rural Bank tahun 1963. Kemudian berturut-turut di Uni Emirat Arab tahun 1975 dengan berdirinya Dubai Islamic Bank. Di Kuwait tahun 1977 dengan berdirinya Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Di Siprus tahun 1983 dengan berdirinya Faisal Islamic Bank of Cyprus, dan di Malaysia tahun 1993 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhasil. Pada saat itu wilayah operasinya lebih banyak di pedesaan dan masih berskala kecil. Dalam perkembangannya, negara pelopor utama yang melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada saat itu, yaitu pada tahun 1985, menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya, pada tahun 1979, beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga. Dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan. Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia memang masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990. Meskipun masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia ini dilakukan pertama kali oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1990 yang hingga saat ini memiliki puluhan cabang yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota-kota lainnya. Selain itu, juga telah hadir bank syariah milik pemerintah yang perkembangannya sangat menggembirakan, seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BNI, Bank Syariah BRI, Bank Niaga, dan Bank Bukopin. Saudara sekalian, berikut kita melihat produk daripada bank syariah itu sendiri. Jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan
Yang pertama adalah simpanan. Kalau di bank umum atau bank konvensional itu simpanan, namanya simpanan. Tetapi di bank syariah itu namanya al-wadiyah. Al-wadiyah atau simpanan ini merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan dalam hal ini bank syariah itu disebut yad al-amanah, yang artinya tangan amanah. Si penyimpan memanfaatkan uang tersebut menjadi simpanan giro dan tabungan untuk kepentingan masyarakat dan negara dengan meminta izin terlebih dahulu kepada si pemilik dengan catatan akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Jadi bank yang menggunakan, begitu disimpan di bank syariah, kemudian bank menggunakan, tetapi sebelumnya harus ada izin terlebih dahulu dari yang menyimpan. Saudara sekalian, pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang tersebut dan sebaliknya menanggung kerugian manakala dalam kegiatannya memang bank mengalami kerugian. Imbalan kepada pemilik uang ialah selain jaminan keamanan uangnya, karena begitu menyimpan di bank syariah maka uangnya akan aman, tetapi ia juga memperoleh fasilitas lain seperti insentif atau bonus dari bank. Insentif ini disebut nisbah atau bagi hasil antara bank dengan deposan. Deposan itu adalah yang menyimpan uang. Dengan perhitungan bahwa untuk simpanan giro itu 30%, kemudian nisbah untuk simpanan tabungan sebesar 60%, dan nisbah untuk deposito sebesar 55%. Saya mencoba mengangkat contoh, yaitu contoh yang pertama, karena ini ada giro, kemudian ada juga tabungan dan ada juga deposito. Kita coba memberikan contoh pertama tentang perhitungan rekening giro al-wadiyah. Katakanlah Tuan Sidik memiliki rekening giro di Bank Syariah Pangkal Pinang dengan saldo rata-rata pada bulan Mei adalah 1 juta rupiah. Bonus yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal 500.000 rupiah. Diasumsikan total dana giro Bank Syariah Pangkal Pinang pada bulan Mei itu adalah 1 miliar rupiah, dan pendapatan Bank Syariah Pangkal Pinang dari penggunaan giro adalah 100 juta rupiah. Maka pertanyaannya, berapa bonus yang diterima oleh Tuan Sidik pada akhir bulan Mei? Jadi ini perhitungan bunga dalam 1 bulan. Jawabannya ialah bonus yang diterima adalah 1 juta rupiah per 1 miliar rupiah kali 100 juta rupiah kali 30% sama dengan 30.000 rupiah per bulan, yaitu 30.000 rupiah di bulan Mei sebelum pajak. Jadi kita punya uang 1 juta, kita simpan dalam 1 bulan di bank syariah, maka bunganya 1 bulan, bukan bunganya, tetapi bonus yang diberikan kepada kita dalam 1 bulan adalah 30.000 rupiah sebelum pajak. Kemudian contoh perhitungan berikut dari tabungan, yaitu mudharabah. Tadi itu giro ya. Nah sekarang kita masuk ke tabungan. Sebut saja Tuan Armi memiliki tabungan di Bank Syariah Tanjung Pandang dengan saldo rata-rata pada bulan Juni sebesar 1 juta rupiah. Sama contohnya ya. Perbandingan bagi hasil atau nisbah antara Bank Syariah dengan deposan adalah 40 berbanding 60. Saldo rata-rata per bulan
di seluruh Bank Syariah Tanjung Pandang pada bulan itu adalah 5 miliar rupiah. Kemudian pendapatan Bank Syariah Tanjung Pandang yang dibagi hasilkan adalah 800 juta rupiah. Pertanyaannya, berapa keuntungan Tuan Army pada bulan yang bersangkutan? Keuntungan Tuan Army 1 juta per 5 miliar kali 800 juta kali 60%, ini 60% ya, jadi untuk deposan 60% kali 60% sama dengan Rp96.000 sebelum pajak. Jadi simpan uang 1 juta di Bank Syariah, itu simpan uang 1 juta di Bank Syariah dalam 1 bulan akan bertambah 96.000 sebelum pajak. Kemudian yang ketiga adalah deposito, simpanan deposito. Sebut saja Tuan Adam Irawan memiliki deposito sebesar 100 juta. Ini deposito ini kan biasanya simpannya tinggi, 100 juta untuk jangka waktu 1 tahun di Bank Syariah Sungai Liat. Bagi hasil atau nisbah antara Bank Syariah dengan nasabah adalah 45% per 55%, dan saldo rata-rata deposito per bulan adalah 8 miliar rupiah di Bank Syariah. Kemudian pendapatan yang dibagi hasilkan di Bank Syariah Sungai Liat adalah 500 juta. Pertanyaannya, berapa keuntungan Tuan Adam Irawan dari nisbah yang ditetapkan? Berapa dalam 1 tahun? Keuntungan nisbah dengan menyimpan uang 100 juta selama 1 tahun ialah 100 juta per 8 miliar kali 500 miliar kali 55% sama dengan 3.437.500 sebelum pajak. Punya uang 100 juta, simpan deposito di Bank Syariah, dalam 1 tahun kita mendapat 3.437.500 rupiah. Baik, saudara-saudari mahasiswa sekalian, tadi itu simpanan dan sekarang kita masuk ke pembiayaan. Pembiayaan ini kalau di dalam bank konvensional itu dikenal dengan nama kredit ya. Jadi penyaluran dana dalam bank konvensional itu dikenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah ini dikenal dengan istilah pembiayaan. Demikian juga dalam bank konvensional, keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, sedangkan dalam bank syariah dikenal dengan sistem bagi hasil atau nisbah. Saudara sekalian, prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam pembiayaan dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu yang pertama al-musyarakah. Apa itu al-musyarakah? Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara 2 pihak atau lebih untuk melakukan usaha-usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktik perbankan, al-musyarakah diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek, di mana nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Mari kita coba melihat contoh. Sebut saja Tuan Robini hendak melakukan suatu usaha, tetapi ia kekurangan modal. Modal yang dibutuhkan adalah sebesar 40 juta rupiah, sedangkan modal yang ada hanya tersedia 20 juta. Ini berarti bahwa Tuan Robini kekurangan dana sebesar 20 juta rupiah. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut, Tuan Robini meminta bantuan Bank Syariah dan ternyata disetujui. Dengan demikian, modal untuk usaha atau proyek dipenuhi oleh Tuan Robini 50%,
dan bank syariah 50%. Jika pada akhirnya proyek tersebut memberikan keuntungan 15 juta rupiah, maka pembagian hasil keuntungan adalah 50%, 50 berbanding 50. Artinya 50% untuk bank syariah sebesar 7.500 rupiah dan 50% untuk Tuan Robini sebesar 7.500 rupiah. Pada akhir usaha, Tuan Robini tetap akan mengembalikan uang sebesar 20 juta rupiah ditambah 7.500.000 rupiah untuk keuntungan bank syariah dari bagi hasil. Sekarang kita beralih ke produk yang kedua dari kredit, dari pinjaman bank syariah, yaitu al-mudharabah. Al-mudharabah ini adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Tetapi jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka si pengelola lah yang bertanggung jawab. Dalam prakteknya, al-mudharabah terbagi dalam dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah, yakni kerjasama antara pihak pertama dengan pihak lain yang cakupannya lebih luas, dalam arti tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis, jadi bebas. Sedangkan jenis yang kedua adalah mudharabah muqayyad, yakni kerjasama antara pihak pertama dengan pihak lain yang dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis. Saudara-saudara sekalian, dalam dunia perbankan, al-mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha-usaha tertentu. Kita contoh lagi tentang perhitungan. Sebut saja Nyonya Feryani hendak melakukan usaha dengan modal 50 juta rupiah. Diperkirakan dari usaha tersebut akan memperoleh pendapatan sebesar 10 juta rupiah per bulan dan modal disediakan seluruhnya oleh bank syariah. Dari keuntungan ini disisihkan terlebih dahulu untuk mengembalikan modal, misalnya 4 juta rupiah. Selebihnya dibagikan antara bank syariah dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yaitu 60% 60 berbanding 40, sehingga diperoleh 60% dari 6 juta rupiah sama dengan 3.600.000 rupiah. 6 juta rupiah ini diperoleh dari pendapatan 10 juta rupiah dikurangi dengan 4 juta rupiah sama dengan 6 juta. Jadi 60% dari 6 juta rupiah sama dengan 3.600.000 rupiah untuk bank syariah, dan 40% itu 40% dari 6 juta rupiah sama dengan 2.400.000 untuk Nyonya Feryani. Saudara-saudari sekalian, kemudian produk yang berikut adalah al-mujarah, masih di dalam kredit atau pinjamannya, pembiayaan. Kerjasama pengelolaan pertanian, jadi al-mujarah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan, kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang pertanian atas dasar bagi hasil panen.
Pemilik lahan dalam hal ini menyediakan lahan, benih, dan pupuk, sedangkan penggarap menyediakan keahliannya, tenaga, dan waktu. Keuntungan diperoleh dari hasil panen dengan imbalan yang telah disepakati bersama. Produk berikut al-musaqah. Apa itu al-musaqah? Al-musaqah adalah bagian dari al-mujarah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari presentasi hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Kita beralih ke produk yang berikut, ialah bai al-murabah. Bai al-murabah ini adalah kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Misalnya harga pokok barang Rp100.000 dan keuntungan yang diharapkan adalah Rp5.000, maka harga jualnya adalah Rp105.000. Kegiatan bai al-murabah baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan, kegiatan bai al-murabah pada pembiayaan produk barang-barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Contoh, sebut saja Nyonya Solawati memerlukan sebuah mobil senilai Rp30 juta. Ini contoh ya, mobil sekarang tidak ada yang harganya 30 juta itu. Jadi ini contoh, Nyonya Solawati memerlukan sebuah mobil senilai 30 juta rupiah. Jika Bank Syariah yang membiayai pembelian mobil tersebut, maka Bank Syariah mengharapkan suatu keuntungan sebesar 6 juta rupiah selama 3 tahun. Maka harga yang ditetapkan kepada Nyonya Solawati dari mobil itu adalah 36 juta rupiah. Kemudian jika disetujui nasabah, maka nasabah dapat mencicil dengan angsuran 1 juta rupiah per bulan. Ini diperoleh dari 36 juta rupiah bagi 36 bulan, 3 tahun 36 bulan, kita dapat 1 juta rupiah per bulan, per tahun. Kemudian produk yang berikut adalah bai salam. Apa itu bai salam? Bai salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Contoh, sebut saja seorang petani cengkeh hendak menanam cengkeh dan membutuhkan dana sebesar 200 juta rupiah untuk 1 hektar. Bank Syariah menyetujui dan melakukan akad di mana Bank Syariah akan membeli cengkeh tersebut sebanyak 10 ton. Nanti kalau misalnya berhasil hasil panennya, Bank Syariah akan membeli sebanyak 10 ton dengan harga 200 juta rupiah selama 1 tahun. Pada saat jatuh tempo, petani harus menyerahkan cengkeh sebanyak 10 ton. Kemudian Bank Syariah dapat menjual cengkeh tersebut dengan harga yang relatif lebih tinggi, misalnya Rp25.000 per kilogram. Dengan demikian, maka penghasilan bank adalah 10 ton kali Rp25.000 sama dengan Rp25.000 sama dengan 250 juta rupiah. Dari hasil tersebut, Bank Syariah akan memperoleh keuntungan sebesar 50 juta rupiah, yaitu 250 juta dikurang 200 juta sama dengan 50 juta rupiah. Setelah dikurangi modal yang diberikan oleh Bank Syariah, yaitu 250 juta rupiah kurang 200 juta rupiah.
Baik, saudara-saudara sekalian, kemudian produk bank syariah tentang pembiayaan yang kelima ialah Bai al-Istinah. Bai al-Istinah ini merupakan bentuk khusus dari akad bai as-salam, dan oleh karena itu ketentuannya mengikuti ketentuan dari bai as-salam. Bai al-Istinah adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen, dalam hal ini pembuat barang. Kedua belah pihak harus saling menyetujui terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar, dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang. Ya, kita mengikuti satu contoh lagi. Katakanlah PT Bukit Layang memperoleh order untuk membuat sepatu anak sekolah SD senilai 60 juta rupiah dan mengajukan permodalan kepada Bank Syariah. Harga per pasang sepatu adalah Rp85.000 dan pembayarannya diangsur selama 3 bulan. Harga per pasang sepatu di pasaran sekitar Rp90.000. Dalam hal ini, Bank Syariah tidak mengetahui berapa biaya pokok produksi. PT Bukit Layang hanya memberikan keuntungan Rp5.000 per pasang sepatu, atau keuntungan keseluruhan adalah Rp3.529.412 yang diperoleh dari hitungan 60 juta per 85.000 kali Rp5.000 sama dengan Rp3.529.412. Bank Syariah menawar harga yang diajukan dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat dijual kepada masyarakat dengan harga yang murah pula. Katakanlah Rp86.000 per pasang, sehingga masih ada untung Rp4.000 per pasang, dan keuntungan keseluruhan adalah 60 juta per Rp86.000 kali Rp4.000.000 sama dengan Rp2.790.698. Kita lanjut. Pembiayaan atau produk pembiayaan dari Bank Syariah yang keenam ialah al-kafalah atau garansi. Al-kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang. Itu kalau di dalam Bank Syariah. Kemudian yang ketujuh adalah ar-ran. Apa itu ar-ran? Ar-ran yakni kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan hampir sama dengan jaminan utang atau gadai. Produk yang ke-8 adalah al-ijarah atau leasing. Nah, ini akad pemindahan hak atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Nah, ini al-ijarah ini dalam prakteknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing. Kemudian yang ke-9, produk yang ke-9, al-hawalah. Apa itu al-hawalah? Al-hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain, pemindahan beban hutang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau
factoring. Saudara-saudari mahasiswa sekalian, demikianlah materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu tentang Bank Indonesia dan Bank Syariah. Harapan saya mudah-mudahan saudara-saudari dapat memahaminya dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.